Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali di channel Rumah Ilmu Eksakta. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang bilangan kuadrat dan bilangan kubik. Ya. Yang pertama, bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat adalah bilangan berpangkat 2, yaitu bilangan yang dihasilkan dari perkalian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Sini contohnya misalnya 3 berpangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian akar kuadrat. Akar kuadrat adalah inverse atau kebalikan dari bilangan pangkat 2. Contoh di sini misalnya 4 pangkat 2 sama dengan 16. Jika kita tulis sebagai bentuk akar, maka akar pangkat 2 dari 16 adalah 4. Ya. Untuk mempermudah pelajaran pada bab ini, kita mencoba menghafalkan pangkat 2 dari bilangan-bilangan di bawah ini. Ya, jadi di sini pangkat 2 dari bilangan 1 sampai 10 ini sudah hafal insyaallah. Kemudian 11 sampai 20. Kemudian jika ingin menambah hafalan bisa bilangan dari 21 sampai 30. Yang keempat, di sini kita akan mempelajari akar kuadrat bilangan rasional, yaitu akar kuadratnya yang berupa bilangan bulat yang nilainya lebih dari 900. Jadi tadi kita jika menghafal sampai 30 pangkat 2 yaitu 900, bagaimana jika ditanya akar pangkat 2 dari angka-angka yang nilainya lebih dari 900, ya. Perhatikan di sini. Yang pertama, cari kuadrat bilangan puluhan terdekat, ya. Kemudian kita lihat angka terakhir, kemudian dengan mengingat angka terakhir dari kuadrat bilangan 1 sampai 10 tadi ya. Jadi 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4 dan seterusnya, maka akan dapat hasil. Ya, di sini contoh soalnya misalnya jika ditanya akar pangkat 2 dari 1764. Ya, kita ingat yang tadi kita hafalkan, ya. Jadi di sini 40 pangkat 2 itu 1600, 50 pangkat 2 itu 2500. Kenapa kita pilih angka 40 dan 50? Karena 1764 terletak di antara angka ini. Ya, jadi 1764 itu terletak antara 1600 dan 2500. Jadi kalau kita perhatikan, karena letak angka yang akan kita hitung itu terletak di antara 40 dan 50, maka hasil dari akar pangkat 2 dari 1764 adalah 40 sekian. Ya, bisa 41, 42, 43 dan seterusnya. Itu angka pertama, puluhan yang kita dapat. Sekarang, berapa angka pasti di belakang puluhan atau angka satuannya? Kita perhatikan di sini 1764, angka terakhirnya adalah angka 4. Berarti ya, yang menghasilkan pangkat 2 nilainya 4 adalah 2, karena 2 pangkat 2 adalah 4, dan 8, karena 8 pangkat 2 adalah 64. Jadi, akar pangkat 2 dari 1764 kita perkirakan ya 42 atau 48. Ya. Sekarang kita perhatikan tadi angka 1764 letaknya antara 1600 dan 2500. Sekarang kita cari mana yang lebih dekat. Apakah 42 atau 48? Ya. Perhatikan caranya. Di sini kita kurangkan. Jika dikurangkan 1764 dikurang 1600 menghasilkan 164. Sedangkan jika angka yang bawah tadi 2500 dikurang 1764 hasilnya adalah 736. Berarti kita ambil yang kecil yaitu 164. Sehingga angka yang kita pilih adalah angka 2. Artinya pendekatan tadi untuk nilai dari akar pangkat 2 1764 adalah lebih dekat ke 42 daripada ke 48, dan memang hasilnya tepat 42. Ya. Sekarang bagaimana jika akar kuadrat itu merupakan bilangan irasional? Kita ingat kembali pengertian bilangan irasional pada
video macam-macam bilangan ya. Jadi akar kuadrat bilangan irasional itu artinya akar yang dicari tidak merupakan bilangan bulat. Kalau contoh di atas tadi, akar dari 1764 adalah 42, merupakan bilangan bulat. Ya, ini tidak bilangan bulat. Kita bisa mencari, salah satu metodenya adalah dengan pendekatan akar. Ya, yang pertama kita cari bilangan kuadrat yang terdekat dengan soal yang lebih kecil atau lebih besar. Kemudian dikurangkan bilangan yang dicari akarnya itu dengan bilangan yang kecil. Kemudian angkanya kita sebut A. Kemudian kuadrat bilangan kuadrat yang besar dikurangkan dengan bilangan kuadrat yang kecil, kita namakan B. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat contoh di sini. Misal, dicari akar 28. Jadi cari akar kuadrat yang menghasilkan bilangan bulat yang dekat dengan akar 28. Jadi angkanya adalah akar 25 dan akar 36. Kita perhatikan di sini contohnya. Akar 25 itu 5, akar 36 itu 6. Berarti akar 28 terletak antara akar 25 dan akar 36. Ya. Berarti hasilnya adalah 5, sekian atau 5 pecahan sekian. Ya. Angka bulatnya sudah kita dapat. Bagaimana kita mendapatkan angka pecahan ini? Sekarang kurangkan akar yang kita cari yaitu 28 dengan kuadrat yang kecilnya. Jadi 28 kurang 25 itu 3, itu yang disebut A tadi. Kemudian kita kurangkan angka yang besar, kuadrat akar yang besar ini dengan akar yang kecil tadi. Ya, itu 36 kurang 25 11 sehingga menghasilkan akar 28 itu pendekatannya adalah akar 25 ditambah A tadi itu 3, B itu 11 sehingga akar 28 pendekatan akar 28 adalah 5 3/11. Kita lanjut ke bilangan kubik atau bilangan pangkat 3. Bilangan kubik adalah bilangan pangkat 3 yang merupakan hasil perkalian dari suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri sebanyak 3 kali. Contoh, di sini 7 pangkat 3 sama dengan 7 kali 7 kali 7, yang hasilnya 343. Sama seperti bilangan kuadrat tadi, agar kita lebih mudah dan lebih cepat mengerjakan soal-soal, kita hafalkan bilangan kubik berikut. Ya, di sini 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 64, 5 pangkat 3 125, 6 pangkat 3 216, 7 pangkat 3 343, 8 pangkat 3 512, 9 pangkat 3 729, 10 pangkat 3 1000. Kemudian kita bisa hafalkan juga, walaupun ini mudah, misalnya 20 pangkat 3 itu di mana hasilnya 8000 dapat dari mana? Yaitu 2 pangkat 3 8, karena ini puluhan menghasilkan 1000, 8 kali 1000 8000 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana mencari akar pangkat 3? Tadi definisi akar adalah kebalikan atau inverse ya. Jadi akar pangkat 3 adalah kebalikan atau inverse dari bilangan pangkat 3 atau bilangan kubik. Misal di sini akar pangkat 3 dari 512 adalah 8 karena 8 pangkat 3 hasilnya adalah 512. Nah, kemudian di sini kita mempelajari cara mencari akar pangkat 3 bilangan rasional yang lebih dari 1000. Ya. Jadi caranya di sini cari bilangan kubik puluhan terdekat. Kemudian kita lihat angka terakhir. Kemudian dengan mengingat angka terakhir dari bilangan kubik 1 sampai 10 yang tadi kita sudah hafalkan, maka akan didapat hasilnya. Contoh di sini, bagaimana mencari akar pangkat 3 dari 54.872. Ya, kita ingat tadi caranya, kita cari puluhan terdekat ya yang menghasilkan angka mendekati 10 ribuan yang kita cari tadi. Ya, jadi akar dari 54.872 itu terletak antara 27.000 dan 64.000. Ya. Kemudian kita perhatikan angka terakhirnya yaitu angka 2.
Berarti yang menghasilkan pangkat 3 angka 2 adalah 8. Jadi bilangannya adalah 30 ya, karena tadi kita lihat 54872 itu angkanya terletak di antara 30 pangkat 3 dan 40 pangkat 3. Langsung kita tentukan bahwa dia 30, sekian. Karena jika 40, sekian berarti angkanya sudah melewati, yaitu 64.000 ya. Berarti 30, sekian, 30 titik-titik ya. Jadi bisa 31, 32. Tadi kita perhatikan angka belakangnya itu angka 2, dan yang menghasilkan kubik pangkat angka 2 adalah 2, sehingga hasil dari akar pangkat 3 dari 54.872 adalah 38. Nah, di sini jika ingin melakukan latihan bisa untuk memperlancar. Semoga bermanfaat.